Oke, jadi mic BM800, BM700 ini sebenarnya mic condenser apa bukan sih? Nah, jawaban saya adalah ini mic condenser. Tapi bukan ini poinnya. Nah, saya mau bahas tentang hal lain dari BM800 dan BM700 yang mungkin nggak banyak orang ketahui. Jadi, simak video ini sampai selesai, tentunya setelah yang satu ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobir.com, recording on the go. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang BM700 dan BM800. Nah, ada pertanyaan atau mungkin bukan pertanyaan sih, ada pernyataan. Sorry, mungkin di video ini saya akan agak sedikit kritis sedikit. Jadi buat yang nggak suka video seperti ini silahkan di close, nggak apa-apa. Oke, BM800 ini mic condenser apa bukan sih? Jelas ini mic condenser ya. Jelas ini mic condenser dan dia butuh phantom power. Dia butuh phantom power. Karena di dalam mikrofon ini dia terdapat sirkuit ya. Sirkuit atau rangkaian elektronika yang mana dia butuh power atau daya untuk menyalakannya. Seperti itu. Nah, buat kamu yang belum tahu tentang penggunaan daya dalam sebuah mikrofon, nah ini mungkin bakal menjadi pengetahuan baru buat kamu ya. Nah, ada yang bilang, "Bang, BM800 nggak usah ditancapin ke phantom power, langsung ke HP atau ke laptop atau ke PC, bisa kok, bisa nyala." Pernah nggak sih kamu ngecek interface yang ada di HP dan di PC atau di soundcard murah seperti ini? Soundcard USB murah seperti ini, atau mungkin di V8 kamu pakai multimeter atau voltmeter, kamu lihat ada daya nggak di situ? Dan pasti ada. Saya udah ngecek sendiri, ada, dan dayanya nggak stabil, antara 1,5 volt sampai 5 volt. Nah, itu daya yang dibutuhkan untuk BM800 dan BM700 untuk bekerja. BM700 dan BM800 ini dapat bekerja hanya cukup dengan daya 1,5 volt. Itu. Tapi tahu nggak? Dengan daya segitu, mikrofon ini bisa bekerja, bisa nyala. Tapi kenyataan yang di lapangan yang banyak orang temui adalah mikrofon ini muncul noise. Kemudian muncul lagi peak atau mungkin clipping. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Mikrofon ini dapat bekerja di daya berapapun selama ada daya. Itu. Jadi ciri khas mic condenser itu, pertama dia butuh daya. Yang kedua, dia sensitif. Tidak seperti mic dynamic. Bisa saya contohkan di sini, saya naikkan gain-nya, dia akan sangat sensitif sekali. Bahkan suara di luar mungkin akan terdengar. Cek tes 1 2 3 cek tes. Sensitif sekali. Oke. Dan pembuktiannya sekedar pembuktian aja bahwa mic BM800 dan BM700 ini dia butuh daya. Ketika saya rilis phantom powernya 48 volt di sini, maka dia akan mati secara perlahan, kehabisan daya. Karena dia ada kapasitornya di dalam, dia nyimpen daya. Saya matikan dan teman-teman bisa lihat sendiri di LED di sini. Nanti dia akan hilang sendiri sinyalnya. Saya akan rilis sekarang. Cek tes 1 2 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 cek testing 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 1 2 cek. Hilang. Jadi suaranya perlahan hilang, dia akan kehabisan daya dan mikrofon tidak dapat bekerja lagi. Saya akan kembali ke yang tadi. Kenapa kok muncul noise, kemudian kenapa kok ada clipping. Nah, kenapa BM800 dan BM700 ini ketika dicolokkan ke HP ataupun laptop,
banyak yang mengalami suaranya jelek. Katakanlah noise lah, ada yang clipping lah, ada yang macam-macam. Nah, BM800 dan BM700 dapat bekerja di daya 1,5 volt sampai 5 volt, tetapi tidak dapat menangkap seluruh frekuensi dengan baik. Ada beberapa frekuensi yang hilang, jadi mic-nya suaranya jadi mendem, nggak ada warnanya, malah mirip seperti mic clip-on, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Clip-on itu kondenser ya, dia electret kondenser. Nah, bisa juga karena frekuensinya tidak full, maka dia ada cukup bandwidth, sisa bandwidth banyak. Maka di situ audio interface dia akan mengamplify atau mengeraskan suaranya menjadi bisa lebih keras daripada yang biasanya, sehingga terjadi clipping. Seperti itu. Jadi belum diapa-apain udah clipping. Di beberapa audio interface ditemui seperti itu. Maka mikrofon ini dia butuh daya yang cukup. Di kasus saya, BM700 dan BM800 ini dapat bekerja dengan baik dan suaranya cukup lumayan, nggak jelek-jelek amat. Itu di kisaran 14,5 volt. Nah, itu sudah masuk phantom power ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, untuk standar industri, phantom power itu range-nya sekitar 9 sampai mungkin 50 sekian volt. Kalau kita lihat yang ramai di pasaran adalah 48 volt. Atau mungkin biasanya nggak nyampe realnya, cuma 47, sekian volt seperti itu. Nah, lalu untuk voltase di bawah itu misal seperti interface yang ada di laptop ataupun di HP, dia di 1,5 volt sampai 5 volt itu disebut apa? Itu adalah alternative power, atau saya bisa sebut itu ada sebagai alternative phantom power. Karena karakteristiknya sama, dia ada daya, kemudian ampernya kecil, dan ada karakteristik yang mungkin bisa dikatakan menjadi kekurangan dari interface bawaan laptop ataupun HP, yaitu adalah dia tidak stabil. Makanya dikatakan sebagai alternatif, hanya untuk sekedar menyalakan saja. Lalu apa sih yang membuat BM800 atau BM700 ini reputasinya buruk di para konsumennya? Dan ini konsumennya nggak sedikit banyak, karena kedua mikrofon ini harganya sangatlah murah, yaitu di bawah 200.000. Bisa saya bilang saya dapatkan ini di bawah 200.000. Nah, ini adalah beberapa hal yang menurut saya membuat reputasi yang sangat buruk. Yaitu yang pertama adalah, yang paling saya agak sayangkan adalah mikrofon ini dalam bundling penjualannya itu penuh dengan gimmick menurut saya. Dia mic condenser tapi dijual dengan satu paket dengan kabel XLR to TRS 3,5 mm. Ini membuat orang seolah-olah berpikir bahwasanya mikrofon ini dapat bekerja dengan baik, cukup dengan menggunakan interface bawaan komputer atau laptop, atau mungkin dicolok ke HP. Ya nggak salah, bener bisa nyala. Cuman kualitasnya kita nggak bisa memaksimalkan kualitas dari mikrofon itu. Kemudian yang kedua adalah dari build quality, menurut saya ini buruk. Bisa dilihat ini BM800 agak miring ya, agak miring. Jadi tidak simetris. Ini adalah salah satu contoh build quality yang kurang bagus. Kemudian dari bahannya juga dari plat besi yang sangat tipis. Kok saya buka dalamnya. Kemudian quality controlnya juga kurang bagus. Saya bisa katakan dari beberapa mic yang saya coba, karakteristiknya beda-beda. Ada yang bright, ada yang dark. Padahal kalau dilihat sirkuitnya sama. Tapi kenapa kok bisa seperti itu? Ya nggak tahu saya. Nah, mungkin ini bisa saya coba, saya colokkan suaranya seperti apa biar teman-teman nggak penasaran. Cek testing 1 2 3, cek testing. Tuh, suaranya bisa beda loh. Suaranya bisa beda. Cek testing. Cek testing. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Padahal kedua mikrofon ini
Sorry. Padahal kedua mikrofon ini setelah saya bongkar isinya, sirkuitnya isinya sama persis, komponen yang digunakan juga sama. Mungkin kapsulnya mungkin punya kualitas yang berbeda atau mungkin settingan yang berbeda atau punya signature yang berbeda, nggak tahu, namanya juga mic murah, seperti itulah. Oke. Nah, ini gimmick yang kedua dari produk ini adalah mikrofon ini dijual dengan bundling Soundcard V8. Ada juga yang dibundling dengan Phantom Power, tapi untuk yang Soundcard V8 ini kadang-kadang dikasih embel-embel for studio recording seperti itu. Padahal Soundcard V8 itu setelah saya coba, untuk sample rate-nya dia maksimal hanya di 22 kHz 16 bit. Ini ya saya ada, mungkin saya akan review nanti. Saya sudah coba ini dan hasilnya seperti itu. Buat yang nggak tahu mencoba mikrofon ini dengan menggunakan Soundcard V8, kemudian ditancapkan di laptop, kemudian menggunakan DAW atau Digital Audio Workstation yang dia itu membutuhkan driver ASIO for all, hasilnya noise. Seperti itu, noise dan putus-putus, ada noise digital. Padahal Soundcard V8 ini kalau tak lihat dia butuh dia diperuntukkan untuk live stream. Kemudian dalam paket penjualannya, produk ini tidak menyertakan spesifikasi teknis yang lengkap. Dia butuh power atau enggak gitu, powernya minimal berapa gitu, tidak ada dalam paket penjualannya. Inilah yang membuat para konsumennya itu mereka minim pengetahuan teknis. Bagaimana cara bekerja mikrofon ini, dia butuh power atau enggak gitu. Yang mana akhirnya sampai ada orang bilang, oh ini bukan mikrofon kondenser, dia nggak butuh phantom power. Lah terus pakai apa nyalainnya kalau nggak pakai phantom power gitu kan. Oke, jadi mungkin to the point aja. Jadi dua mikrofon ini bagus nggak sih gitu. Nah menurut saya untuk harga segini, menurut saya ini udah cukup bagus. Bahkan saya ada lagu saya yang kalau teman-teman cari di channel saya yang judulnya Rindu, itu direkam menggunakan BM700 vokalnya itu. Dan menurut saya cukup bagus untuk mikrofon murah di bawah 200.000. Dan kalau teman-teman lihat di channel-channel lain juga banyak yang menggunakan BM700, BM800 untuk merekam. Dan untuk hasil yang bagus mungkin teman-teman perlu perhatikan setup yang cocok itu yang bagaimana gitu. Nah, ada banyak hal yang mempengaruhi mikrofon ini biar suaranya jadi bagus atau enggak. Yaitu diantaranya adalah mikrofonnya sendiri. Pastikan kalian dapat mikrofon yang kondisinya bagus, dari sirkuitnya bagus, kapsulnya bagus, seperti itu. Nah kemudian gunakanlah kabel yang bagus juga. Kebetulan saya menggunakan kabel SoundQueen. Ini per meternya 13.000 saya dapat harganya. Dan gunakan jack yang bagus juga. Kebetulan saya pakai jack BMA. Harga kisaran di pasaran 25.000 untuk jacknya. Dan pastikan gunakan phantom power. Nah untuk setup yang saya sarankan digunakan untuk menyalakan mikrofon ini adalah phantom power dengan 48 volt. 14 volt bisa, boleh juga, tapi setelah saya coba 48 volt dia jauh lebih maksimal. Lebih maksimal, frekuensi respon dari mikrofonnya juga menjadi luas. Oke, mungkin cukup sekian review mic BM series ya, BM800 dan BM700 dari saya. Dan buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.